Oke, halo teman-teman semua. Di tutorial kali ini kita akan membahas tentang yang namanya pusher. Oke, jadi apa itu pusher? Oke, pusher adalah sebuah library atau sebuah service yang mereka membuat sebuah service yang tujuannya itu webhooks, yaitu membuat sesuatu terintegrasi dengan secara real time. Jadi pusher itu memberikan push notifikasi atau push data kepada si pengguna dengan tanpa adanya preload atau loading. Nah, jadi ketika misalnya kita buka dua browser yang sama, kemudian kita menginput data di browser satu, maka otomatis datanya akan langsung terkoneksi di browser 2 tanpa harus kita melakukan reload atau refresh ulang. Oke, untuk menggunakan browser sebenarnya sangat mudah sekali. Pastikan tujuan kita adalah membuat aplikasi itu secara real time, atau biasa juga browser digunakan sebagai notification push. Jadi kalau kita misalnya mau menggunakan notifikasi yang notifikasi itu bisa langsung masuk otomatis ke klien, ke aplikasi klien, kita bisa menggunakan pusher sebagai actionnya atau bantuannya. Kemudian pusat juga biasa digunakan untuk membuat chat real time. Jadi kalau teman-teman ingin membuat chat nih yang real time antara satu pengguna dengan pengguna yang lain, teman-teman bisa menggunakan pusher sebagai jembatannya. Oke. Contohnya ketika kita menggunakan aplikasi PHP, biasanya uh, ketika kita membuka dua user yang berbeda di dua tab atau di dua browser yang berbeda, ketika kita melakukan send data dari browser satu dan ketika kita ingin melihat send data dari data satu di browser yang kedua, maka biasanya kita harus menggunakan reload atau refresh browser. Nah, dengan menggunakan pusher ini, teman-teman tidak harus menggunakan yang namanya refresh. Jadi teman-teman tinggal langsung menggunakan pusher ketika ada aksi dari browser satu dan itu ditunjukkan untuk browser 2, maka otomatis browser 2 akan menampilkan datanya. Nah, itu kehebatan dari si pusher. Karena pusher itu basicnya sendiri untuk mempermudah kita menggunakan WebSocket. Jadi kalau kita menggunakan WebSocket secara manual, kita harus mendevelop atau melakukan instalasi-instalasi yang lumayan ribet. Tapi dengan menggunakan pusher, kita cukup menggunakan API-nya, maka kita udah bisa menggunakan notification atau real time data. Oke, yang kedua, bahasa pemrograman apa yang terintegrasi dengan Pusher? Pastinya kalau kita lihat dari dokumentasi web Pushernya, ada beberapa bahasa pemrograman yang disupport oleh Pusher. Yang pertama adalah bahasa pemrograman PHP, kemudian bahasa pemrograman JavaScript juga ada, kemudian bahasa pemrograman Golang, Python, dan lain sebagainya juga ada. Jadi teman-teman bisa melakukan integrasi sistem teman-teman dengan Pusher ini. Kemudian kalau misalnya bahasa pemrograman teman-teman tidak ada, maka teman-teman tinggal pilih aja salah satu bahasa pemrograman yang akan digunakan. Contoh simpelnya, ketika teman-teman menggunakan PHP untuk bahasa pemrogramannya, teman-teman bisa menggunakan library namanya PHP Pusher Server. Jadi teman-teman bisa menggunakan PHP Pusher Server itu untuk mengintegrasikan aplikasi teman-teman dengan pusher kayak gitu. Atau teman-teman menggunakan Laravel, Coordinator atau lain sebagainya, teman-teman bisa menggunakan library itu. Kemudian apakah pusher berbayar atau gratis? Untuk sekarang ada dua opsi untuk menggunakan pusher. Yang pertama kita bisa membuat akun berbayar. Berbayar itu, oh maaf, berbayaran. Saya salah menulis. Berbayar itu adalah kita bisa menggunakan full aplikasi pusher. Full aplikasi itu adalah full segala hal yang ada di pusher, mulai dari push notification-nya tidak dibatasi, kemudian fitur-fitur yang bisa kita gunakan dari pusher,
dan lain sebagainya untuk fitur berbayar. Nah, untuk nanti teman-teman bisa langsung cek aja di websitenya Pusher untuk harga berbayarnya. Kemudian ada juga yang gratis. Tapi yang gratis ini kita masih tetap bisa pakai kok. Kita masih bisa membuat notification real time atau chat real time di si Pusher ini. Nah, biasanya cuma kalau gratisan kita ada batasan aplikasi yang mau kita kirim itu ada batas, misalnya satu hari 1.000 pesan, 1.000 aksi. Jadi kalau kita misalnya lebih dari 1.000 aksi, maka pusat tidak akan menanggapi. Kemudian di pusat juga ada yang namanya channel, event, dan kredensial. Jadi kalau teman-teman menggunakan pusat nanti, oke, nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang channel, event, dan kredensial. Nah, biasanya channel dan event ini berhubungan dengan nanti push data yang akan kita lakukan. Misalnya kita mengirimkan data dari channel A ke channel mana, channel B, maka otomatis datanya akan masuk di channel B. Kemudian event yang akan kita lakukannya apa. Kemudian kredensial itu adalah user akun dari si pusar itu sendiri. Jadi nanti kita mesti, untuk menggunakan pusar kita mesti register, kemudian kita mesti bikin akun, kemudian nanti di akun itu kita akan mempunyai kredensial. Yang pertama adalah server key-nya apa, kemudian client key-nya apa, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi sebenarnya menggunakan pusar itu mudah sekali. Mudah sekali untuk teman-teman membuat push notification secara real time. Kemudian untuk pemrograman web yang biasa menggunakan JavaScript, kemudian PHP, teman-teman bisa menggunakan nanti dua fungsi. Yang pertama adalah yang tadi saya sebutkan, fungsi library dari PHP pusher PHP server untuk di bagian backend-nya atau PHP-nya. Kemudian untuk di bagian front-end-nya, JavaScript-nya teman-teman bisa menggunakan library dari si pusher itu sendiri. Nanti si pusher akan ngasih ke teman-teman satu link JavaScript yang nanti teman-teman bisa integrasikan di aplikasi teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Di video kedua nanti kita akan belajar secara prakteknya untuk pembuatan akun pusher, kemudian mengimplementasikannya di dalam sistem. Terima kasih, see you next time, bye bye.